Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, juga dalam Santo Petrus dan Santo Paulus. Seperti yang saya katakan di bagian awal, kita perlu bertanya dan memaknai lebih jauh, kenapa Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus dilakukan bersamaan, tidak seperti rasul-rasul lain dibuat masing-masing. Dua rasul ini bukanlah dua pribadi yang hidup di generasi yang sama. Kita tahu bahwa dalam kelompok 12 rasul tidak ada Paulus. Waktu itu Paulus itu preman, karena ia anak orang elit, sedikit punya keturunan campuran antara Romawi dan Yahudi, makanya dia itu bebas. Yang betul-betul menjadi Rasul Yesus pada zaman Yesus masih ada itu adalah Petrus. Tapi kenapa kedua rasul besar ini dirayakan bersama? Tentu ada alasan dan tujuan. Bahwa gereja kita, Gereja Katolik Roma, hanya bisa bertumbuh dan berkembang ketika punya akar yang kuat dan batang yang tangguh. Akarnya adalah wadah Santo Petrus yang sudah dimandatkan secara langsung oleh Yesus ketika ia mampu menemukan siapa itu Yesus. Dalam Injil kita mendengar bagaimana ketika Petrus sudah menemukan Yesus adalah Mesias, Yesus bilang apa? Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini dirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Gereja Katolik telah dibangun di atas badas Santo Petrus, dan karena itu Gereja Katolik tidak akan pernah musnah apapun tantangan dan kesulitan zaman. Juga ketika badai pandemi virus corona itu sama sekali tidak merobohkan kekuatan Gereja Katolik. Ini ecek-ecek istilahnya, tantangannya sangat kecil, tidak akan meruntuhkan gereja.
Paulus seorang rasul yang dipanggil oleh Yesus karena mental bajanya, mantan preman, dan ia benar-benar pribadi yang tangguh, tidak takut, dan kepada dia diberikan tugas untuk mewartakan Injil keluar dari lingkup budaya Yahudi. Petrus menjadi fondasi, Paulus menjadi pohon yang melebarkan sayap kerajaan Yesus melalui pewartaan Injil dari kota ke kota, desa ke desa, kampung ke kampung. Paulus memang mantan penjahat, tetapi ia dipakai karena ia punya hati untuk Tuhan. Kita jauh lebih baik menjadi mantan penjahat daripada mantan orang baik. Dan orang tidak akan pernah berubah menjadi betul-betul baik kalau ia tidak berjumpa dengan Yesus seperti Paulus. Maka kalau kita setelah makin tua pun belum baik-baik, itu karena kita belum berjumpa dengan Yesus yang sebenarnya. Banyak juga pribadi-pribadi yang sebenarnya dari segi usia sudah sangat tua, tetapi mental, cara berpikir dan sikapnya masih seperti kanak-kanak. Kapan baiknya? Kapan dewasanya? Kapan berubahnya? Perbedaan yang ada dalam diri Paulus dan Petrus tidak menjadi alasan untuk mereka tidak bekerja bagi gereja. Mereka bahkan sempat konflik dalam konsili pertama di Yerusalem ketika membahas tentang apakah menjadi pengikut Yesus itu harus sunat sesuai dengan budaya Yahudi atau cukup dibaptis. Petrus sebagai orang berbudaya Yahudi, dia ngotot untuk supaya siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus harus disunat. Tapi Paulus karena dia jam terbang yang tinggi, wawasannya luas, pergaulannya luas, dia berpikir tentang orang-orang di luar lingkup budaya Yahudi yang tidak memiliki budaya sunat, sehingga perdebatan menghasilkan keputusan bahwa siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus tidak perlu harus dengan disunat, tetapi dibaptis. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk mereka tidak bekerja bagi kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, makna pertama yang dapat kita petik dari perayaan Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul yang berbeda dirayakan bersamaan, untuk mengajak dan mengajarkan kepada kita bahwa gereja kita tidak bisa bertumbuh tanpa konflik, tanpa perselisihan, tanpa perbedaan paham. Gereja harus bertumbuh dalam perbedaan itu, dalam perselisihan dan konflik. Bahkan seorang dosen kitab suci pernah menulis sebuah buku tentang bagaimana kitab suci itu dibuat dengan manajemen konflik. Dan Yesus membangun pemahaman orang tentang kerajaan Allah dengan manajemen konflik. Dibikin amburadul dulu baru ditata. Dan ini berarti kita mencoba mengelola setiap persoalan dan perselisihan dalam hidup berparoki dan bergereja bukan untuk kita ngambek, mentok, tidak. Untuk Anda berpikir lebih dewasa lagi bagaimana menata dan membangun gereja. Maka dengan ini juga saya ingin mengajak kita untuk mari memaknai perayaan hari ulang tahun kelahiran Gereja Katolik Santo Petrus Negara yang ke-53. Paroki kita dan gereja kita bukan anak kecil lagi. Maka kita yang sudah tua janganlah berpikir kanak-kanak untuk hidup menggereja. Yang merasa sudah berumur 53 tahun, Anda bisa membedakan diri dengan mereka yang baru umur belasan tahun. Saya pikir yang usianya 53 itu bapak doang, karena usianya sama dengan usia gereja. Nah, saya tidak mau melihat yang lain. Anda bisa mencari usia 53 seperti Bapak Don, rambut sudah semakin menipis, sudah siap menjadi opah. Dan kata orang, kepala satu berpikir satu kali, kepala dua berpikir dua kali, kepala tiga berpikir tiga kali, kepala empat berpikir empat kali,
kepala 5 berpikir 5 kali. Maka di usia ke-53, mari kita berpikir 5 kali tentang hidup berparoki dan menggereja. Harapan saya agar kalau kepala kita sudah pelontos karena sudah usia, sudah banyak putih rambutnya di kepala, marilah berpikir sebagai orang tua untuk membangun generasi berikut gereja kita. Jangan sampai perangai mereka yang berumur belasan tahun jauh lebih dewasa berpikir tentang hidup beriman dan menggereja daripada kita yang sudah beruban dan berkelontos. Kan lucu. Apa artinya 50 tahun 3 tahun lalu ketika kita tidak bergerak maju tapi bergerak mundur tentang semangat hidup menggereja dan beriman? Maka baik sekali kalau pada kesempatan ini kita memaknai perayaan ulang tahun paroki atau gereja Katolik kita yang ke-53 ini dengan memaknai tema yang disodorkan oleh Komsos, memantapkan kemandirian iman dan hidup menggereja di tengah badai pandemi COVID-19. Artinya, era virus corona kita pakai sebagai blessing in disguise, ya. Derita yang membawa rahmat untuk membuat kita makin tangguh dalam iman dan membuat kita makin mandiri dalam hidup beriman. Dan saya yakin dengan bisa live streaming dan orang tidak ke gereja, kita sudah melakukan itu dengan harapan di rumah masing-masing kita betul-betul ikut live streaming. Jangan sampai di status share-nya link live streaming, nyatanya tidak ikut misa. Karena kadang-kadang banyak juga kaum Farisi yang bersembunyi di balik status untuk menunjukkan kemalasan. Nah, sekarang kita sudah pelan-pelan dibuka kembali rahmat gereja oleh Allah melalui era new normal. Masih tanggungkah iman kita? Masih punya rasa cintakah kita kepada gereja? Jangan sampai redup bersama virus corona. Jangan sampai lesu bersama dengan keletihan berpikir karena badai virus corona. Tidak akan pernah punya iman yang tangguh, gereja yang tangguh, tanpa kita memiliki pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh artinya pribadi yang tidak hanya punya kepala yang lontos, tapi berpikir picik dan kanak-kanak, tetapi pribadi yang selalu tampil bijak menghadapi apapun persoalan. Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang tidak gampang berkomentar tanpa berpikir jernih, tetapi berbicara dengan berpikir dahulu, supaya tidak kadung sudah berbicara dan berkomentar lalu kita kepikiran. Kita sering terjebak dalam bahaya itu, ngomong dulu baru berpikir, hasilnya tepuk air di dulang, kepercik muka sendiri. Lupa kalau usia sudah tua, komentarnya masih kekanak-kanakan. Petrus memiliki iman yang tangguh, bukan instan, tetapi dibombardir dalam penderitaan. Dalam bacaan pertama bagaimana kita mendengar ia keluar masuk penjara. Dan saya pikir ketakutan kepada Allah akan memudahkan kita keluar dari apapun bentuk persoalan dan masalah. Keamanan sudah berlapis untuk menjaga Petrus di penjara. Tangan sudah diborgol. Pintu penjara sudah dikunci. Tentara banyak yang jaga. Kok bisa lolos hanya oleh satu malaikat? Paulus juga punya sejarah seperti itu, keluar masuk penjara. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau mau menjadi pelayan gereja dan alat di tangan Tuhan, Anda harus siap dibombardir, diobok-obok oleh macam-macam persoalan.
tapi pegang satu kata Yesus, jangan takut. Kamu akan dibombardir oleh dunia, bahkan aku itu mengutus kamu seperti domba dengan serigala. Kamu akan dicabik-cabik dan dicerai-beraikan seorang terhadap yang lain. Tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Don, Bapak Yosef, rekan-rekan dewan, para sesepuh, karena ada juga yang mengakui sesepuh di Paroki ini, mari berpikir di usia 53 tahun gereja ini sebagai orang tua dan bijak. Apa yang kita tenun untuk generasi berikut supaya mereka memiliki kisah indah untuk hidup menggereja dan tetap semangat membangun paroki ini. Cerita apa yang kita mau wariskan kepada generasi berikut paroki kita untuk memaknai usia yang ke-53? Mari makin dewasa dalam hidup beriman dan gereja. Dan jangan takut untuk diobok-obok. Nabi sejati adalah orang yang ketika diobok-obok tetap berani berbicara tentang kebenaran. Kurang lebih seperti Romo Eman lah. Terserah orang mau komen apa, ngomong terus. Dan memang harus seperti itu, seperti Paulus. Bahkan pernah dianggap sebagai orang gila di Athena. Tapi dia ambil podium, dia ngomong terus. Setan dengan Anda. Yang penting maksud dan tujuannya baik untuk membangun kerajaan Allah. Anda mampu menjadi dewan yang diobok-obok oleh umat yang nakal untuk membangun gereja yang baru ini makin dewasa dan bijak. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-53. Doa Santo Petrus dan Santo Paulus semoga selalu menyertai.